Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kalimat syukur, berterima kasih, dan selalu memuji dan memuja Sang Pencipta Allah, satu-satunya Raja, penguasa seluruh alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatunya terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita di antara sekian miliar, sekian banyak sperma yang tertuangkan di rahim para wanita untuk lahir di muka bumi ini dan mengemban amanah agar kita bisa tunduk dan mengabdi kepadanya. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk majelis ilmu, untuk zakat, untuk haji, berjihad, menjenguk orang sakit, berbakti pada orang tua, berbuat baik, bertambah tangga, dan seterusnya. Dan tidak ada tujuan lain. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan tujuan, tetapi melanggar dan bisa saja mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang Allah selamatkan. Lalu Allah sempurnakan nikmat ciptaan tersebut. Allah memberikan kita Islam dan iman. Tidak semua hambanya lahir dalam keadaan Islam dan iman. Tidak semua hambanya dipilih pada saat dewasa menjadi mu'allaf lalu mengenal Islam dan iman. Terlalu banyak, bahkan sekarang populasi manusia di muka bumi ini lebih banyak yang bukan muslim. Sementara Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan sebagai panduan hidup setelah kita lahir di muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Oleh karena itu, kalau kamu sudah faham tujuan penciptaanmu, bagaimana dan mengabdi kepada Allah, maka sembahlah ia sampai ajalmu tiba atau meninggal dunia. Dan dalam ayat lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena hanya dengan Islam saja kita akan selamat di akhirat nanti menuju ke surga yang abadi, selain mendapatkan juga panduan hidup selama di dunia. Kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Dan seorang muslim pasti hidupnya akan sempurna bila dia mengikuti Islam itu secara utuh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan pernah ikuti ajakan-ajakan syaitan. Dan ini nikmat yang sangat besar. Saya pun yakin kita semua meluangkan waktu subuh ini, digerakkan hati dan fikirannya dan anggota tubuhnya oleh Allah untuk datang ke masjid ini, karena untuk mempertahankan dan juga menguatkan nikmat besar yaitu Islam, agar kita selalu berpegang teguh padanya selama hidup, dan juga kita akan mendapatkan balasan yang tidak akan pernah dipungkiri oleh Allah, karena Allah tidak memungkiri janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kita akan masuk ke surga abadi selamanya. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan. Orang yang sudah sukses menjadi pasangan hidup, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi seorang politikus, menjadi seorang saudagar atau ekonom, dan semua bidang-bidang kehidupan telah sukses diraih oleh orang ini. Dan tentu saja kalau kita mengikutinya, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan memang Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagaimana dikekalkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada dia untuk diidolakan, untuk dicontohi dan dijadikan sebagai suri tauladan bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surga dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan mengucapkan salam hormat kepada beliau dijadikan ibadah kepada Allah, maka sangat wajar kita selalu setelah memuji Allah, alhamdulillah, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Azza wa Jalla mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan saya menyampaikan permohonan maaf kebanyakan pada saat Kamis lalu kami ada uzur
tidak bisa hadir, semoga bisa dimaklumi, dan kalau ada jemaah yang sudah terlanjur datang, semoga saya dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu ini, teman-teman sekalian, tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, ambillah, amalkan. Dan jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, karena dia adalah pondasi keimanan kita. Tidak ada iman tanpa ilmu. Setelah bubar dari majelis ilmu seperti ini, pasti iman kita akan bertambah. Selama yang disampaikan memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, qala Rasul. Dan inilah hal yang sangat kita butuhkan. Menuntut ilmu ini lebih kita butuhkan daripada makan pada saat lapar, minum pada saat haus, bahkan tempat tidur pada saat ngantuk, dan juga obat pada saat sakit. Karena agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, dan mana obat yang boleh dan tidak boleh. Mana yang diridai oleh Allah dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kejar dan carilah majelis-majelis ilmu untuk menguatkan iman kita. Karena iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ilmu tidak akan datang sendiri, tapi ilmu harus didatangi, dicari. Makanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kita akan melanjutkan buku kita Sahih Targhib Tahib, dan kita masih dalam kitab Tahara, namun bab baru, bab ke-11, masalah anjuran menyelang-nyeling jari-jari dan ancaman bagi yang meninggalkannya dan tidak menyempurnakan wudu jika sampai pada taraf tidak memenuhi kadar wajibnya. Seperti biasa, kita akan jelaskan dulu judulnya, kalau ada judul, kemudian baru kita masuk ke bahasan. Pada pertemuan yang lalu, di bab 10 kita sudah membahas masalah pentingnya menggunakan siwak dan bagaimana dia adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Dan pada saat orang tidak memiliki kayu siwak yang berasal dari pohon arak, maka kita bisa menggunakan ranting pohon apapun sebagaimana pendapat sebagian ulama, dan bisa juga di masa sekarang diganti dengan sikat gigi. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan yang lalu. Dan itu ada hubungannya dengan bab wudu atau kitab tahara karena dia bersuci juga. Dan kita sudah sampaikan inilah sunnah Nabi SAW yang beliau kerjakan di akhir hidupnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau pun bersiwak. Kalau sekarang kita akan menjelaskan dan menyempurnakan bahasan tentang penyempurnaan tata cara wudu itu. Ada dua hal yang disinggung di bab ini oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Yang pertama, anjuran menyelang-nyelingkan jari-jari. Jadi antara jari kanan sama jari kiri kita masukkan satu sama yang lain agar dipastikan lipatan-lipatan yang ada di jari ini semua tersentuh dengan air. Karena permasalahannya kalau tidak kena, ada bagian yang tidak kena terutama di posisi-posisi atau di anggota tubuh yang minimal yang diwajibkan sehingga wudunya bisa sah. Ini masalah yang kedua disinggung sini adalah kalau tidak menyempurnakan kadar wajibnya, maka bisa saja wudunya tidak sah. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan wudu, dan sudah kita pelajari banyak sekali bab tentang keutamaan wudu, dan selalu sabda Nabi SAW, siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, betul-betul dia peduli, tidak mubadzir airnya, kemudian dia tahu kadar minimalnya seperti pergelangan tangan sampai telapak tangan sampai pergelangan, kalau tangan sampai siku berarti siku minimalnya. Itu juga wajah dari ujung dari wajah kanan ke wajah kiri atau tempat kuping kanan ke kuping kiri, dan tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Begitu juga kepala dari awal tumbuh rambut sampai ke tengkuk atau bagian leher, dan kaki minimal adalah mata kaki. Tentu kita dianjurkan agar melebihkan dari titik-titik ini agar dipastikan titik minimalnya tersentuh semuanya. Sudah kita jelaskan di awal-awal bab tahara ini di kitab wudu. Tentang kalau kita telapak tangan, anjurannya agar kita lebihkan. Siku kita lebihkan. Begitu juga dengan mata kaki, kita lebihkan ke atas. Dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau mencontohkan wudu itu melebihkan dari batas minimal. Dan beliau mengatakan, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin di hari kiamat nanti akan memenuhi anggota tubuhnya yang tersentuh dengan air wudunya. Dan ini berarti menandakan memang kita akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melebihkan batas minimal ya, daripada wudu yang sudah ditentukan. Begitu juga ada hadis Nabi SAW akan berguguran dosa-dosa bersama dengan tetesan air terakhir kalau seseorang itu berwudu.
Juga disebutkan dalam hadis-hadis yang cukup banyak sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Nanti akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Dan Nabi SAW anjurkan agar kita memperpanjang cahaya kita. Dan ini sudah kita jelaskan juga maknanya tentunya. Ini kurang lebih yang diinginkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dari judul bab ini. Sekarang kita masuk hadis pertama dengan sanad hasan di ghairihi. Menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 216 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbadzal mutakhalliluna min ummati." Artinya alangkah baiknya dan sempurnanya orang-orang yang menyelang-nyeling jarinya dari umatku. Maksudnya pada saat berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, keduanya secara ringkas dari Abu Ayyub dan Atha, keduanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu menyebutkan hadis ini. Di hadis nomor 2 hanya penyebutan riwayat, jadi saya bacakan sekaligus. Dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 217 dari awal kita belajar berbunyi. Dan At-Tabarani juga meriwayatkan dalam Al-Mu'jamil Awsat dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dan pokok pangkal seluruh jalan periwayatannya ada pada Wasil bin Abdurrahman Ar-Raqasi. Ia dinyatakan thiqah atau terpercaya oleh Syu'bah dan juga lainnya. Hadis ini yang sangat pendek sebenarnya sudah bisa difahami dari lafadznya, namun kita coba menjelaskan atau mengambil dua faedah. Yang pertama, adanya pujian Nabi SAW kepada umatnya yang memang menyelang-nyelingkan jari jemarinya di saat dia sedang berwudu. Tentu rincian ulama tentang masalah selang-seling jari ini bukan hanya sekedar antara jari tangan dengan jari tangan, tetapi juga pada saat Bapak Ibu rahimani rahimakumullah membasuh kakinya di anggota tubuh terakhir pada saat wudu, juga menyelang-nyelingkan jari-jari tangan ke jari-jari kaki. Supaya lipatan-lipatan kulit yang ada di antara jari-jari semuanya dipastikan terkena air. Tapi bukan berarti Anda harus mubadzir air. Ini sudah pernah kita singgung di pertemuan yang lalu. Ada sebagian jemaah, semoga Allah berikan hidayah, mereka pada saat masuk masjid atau tempat wudu, mereka putar keran besar-besar, terlalu kencang air, akhirnya muncrat ke sana sini, bisa membasahi bajunya, membasahi juga orang di sekitarnya. Bahkan kadang-kadang dia sudah nyalakan keran baru masih ngobrol sama temannya. Akhirnya mubadzir. Ini semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Dinyalakan air tersebut sekadar secukupnya yang kita butuhkan, dan juga kalau misalnya ada jeda antara satu anggota tubuh ke tubuh yang lain atau anggota tubuh yang lain, kita matikan dulu atau kita tutup dulu kerannya. Contoh jeda antara telapak tangan yang 3 kali dengan mau kumur-kumur dan hidung misalnya. Madmadah dan istinsyak dalam bahasa Arab. Maka kita tutup dulu kerannya, kemudian baru kita buka. Itu juga jeda dari hidung, mulut ke muka. Misalnya muka ke siku atau tangan dan sampai siku. Kemudian jeda dari itu juga ke kepala. Dari kepala juga ke kaki. Maka alangkah baiknya dan penuh dengan hikmah itu kalau kita menutup dulu kerannya baru kita nyalakan sesuai dengan kadar kebutuhan. Pelajaran yang kedua, keutamaan ini dan perintah ini hanya khusus buat umat Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang non-muslim yang belajar wudu, kemudian dia menyempurnakan juga tidak akan mendapatkan keutamaan apapun. Tidak akan menggugurkan dosanya, tidak akan menjadi cahaya pada hari kiamat, ya, kemudian tidak akan mendapatkan perhiasan. Karena Nabi SAW menyebutkan min ummati, harus dari umat beliau. Sebagaimana orang kafir kalau masuk di masjid sholat, dia pergi mengeluarkan dengan niat zakat misalnya, atau dia ikut puasa Ramadan, nanti kalau Ramadan, semua itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Tidak akan bermanfaat karena dia belum beriman. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, si fulan, pernah ada orang terkenal di Mekah, tokoh masyarakat, orangnya sangat dermawan, orangnya sangat baik, tapi musyrik, menyembah berhala juga, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saking dermawannya orang itu terkenal, dia suka menyalakan api unggun di depan rumahnya di malam hari, dan dia tinggal di pegunungan kota Mekah, dan dia iklankan siapapun yang butuh bantuan maka silakan ke rumah saya walaupun tengah malam.
Jadi dia nyalakan api tersebut, seperti kalau kita sekarang menyalakan lampu dan ada atau neon box tertulis, siapa yang butuh bantuan silakan datang. Itu saking dermawannya. Tapi subhanallah meninggal sebelum masuk Islam. Maka Aisyah tanya, bagaimana dengan orang itu? Terkenal sekali dengan kebaikannya. Hampir semua yang diperintahkan dalam agama Islam sudah dikerjakan sama dia. Bebasin budak, bantu orang, jenguk orang sakit, silaturahim keluarga, yang sudah kita tahu dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, tidak bermanfaat baginya karena dia belum pernah beriman. Sebaliknya, kalau orang sempat syahadat dan masuk Islam, maka dipastikan semua kebaikan masa lalunya akan ditarik ke dalam Islam, kalau memang itu bukan ibadah yang berhubungan dengan masalah apa yang kita sebutkan tadi. Contoh misalnya, orang kafir, dia coba sholat sebelum masuk Islam. Dia belajar sholat, itu tidak akan dicatat pahala, walaupun dia sudah masuk Islam nanti. Tapi selain ibadah-ibadah seperti ini, selain sholat, selain puasa Ramadan, misal contoh dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, maka ini akan dinilai tetap pahala. Karena ini umum, kegiatan-kegiatan umum masyarakat atau sosial, maka setelah masuk Islam akan ditarik semuanya kepada kebaikan dalam Islam atau dicatat pahala. Sebagaimana seseorang sahabat masuk Islam dan mengatakan, ya Rasulullah, dulu sebelum masuk Islam, saya suka silaturahim, bebasin budak, bantu orang susah. Apakah itu tetap bisa dinilai setelah saya masuk Islam? Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam bersama dengan amal-amal baikmu itu. Maksudnya akan dicatat sebagai pahala. Bagaimana juga kita sudah tahu hadis Nabi SAW, kalau seseorang masuk Islam, maka dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar dan seberat apapun yang dia lakukan asal dia sudah masuk Islam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Amr bin As radhiyallahu anhu, pada saat mau masuk Islam, maka beliau pun mengatakan, ulurkan tangan anda kepada Nabi SAW. Lalu Nabi ulurkan tangan, dia ingin salaman maksudnya untuk masuk Islam. Lalu kemudian setelah Nabi ulurkan tangan, ditarik kembali tangan Amr bin As. Lalu Nabi bilang, ada apa hai Amr? Kenapa kau tarik kembali tanganmu? Dia bilang, saya ingin memberikan syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia bilang, saya dulu banyak dosa sebelum masuk Islam. Karena Amr bin As ini dutanya Quraisy, diutus untuk ke negeri Ethiopia atau Habasyah, menjemput umat Islam untuk disiksa di Mekah. Dan terlalu banyak perbuatan-perbuatan menurut dia di masa jahiliyah yang banyak dosanya. Saya mau masuk Islam, tapi saya berharap Allah maafkan semua kesalahan saya. Maka Nabi SAW pun tersenyum, lalu mengatakan, hai Amr, apakah kau belum tahu bahwasanya Islam itu, masuk Islam itu membuat dosa-dosa masa lalu dimaafkan. Haji juga bisa membersihkan dosa-dosa, dan hijrah, pindah dari negara kafir yang tidak bisa ibadah ke negara Islam, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Jadi seperti itu gambarannya tentang perbedaan umat Muhammad SAW dan orang-orang yang belum menganut agama ini. Kita akan masuk hadits nomor 3, karena tadi hadits nomor 2 sanadnya saja, dan 3 ini ada 3A, ada 3B dan ada 3C. Hanya saja 3B-nya itu sanad. Sementara 3A dan 3C-nya itu ada dalil atau ada hadis atau matan hadis. Saya akan bacakan hadis 3A dengan sanad hasan sahih. Dan ini urutan 218 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latanhakunna al-asabi'a bit-tahur au latanhakunnahan nar. Basuhlah jari-jari kalian dengan alat suci atau air maksudnya secara mantap dan betul-betul penuh perhatian, atau api neraka yang akan membakarnya secara dahsyat. 3B-nya sahih, hanya saja mauquf, kata Al-Mundhir rahimahullah, dan pernah kita jelaskan dan akan terus kita ingatkan, istilah mauquf Bapak Ibu sekalian maksudnya riwayat itu hanya sampai ke sahabat. Kalau sampai ke Nabi diistilahkan dengan marfu. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Awsat secara marfu. Ya. Dan dia menyatakan mauquf pada Ibnu Mas'ud dalam Al-Mu'jamil Kabir dengan sanad hasan, wallahu a'lam. Ini 3B-nya. Sementara 3C ada isi matan, ada isi daripada hadis, dan diriwayatkan pula oleh Tabarani dalam Mu'jamil Kabir yang mauquf. Dia berkata, khallilul asabi al-khams la yahshuha Allahu nara.
Selang-selinglah jari-jari yang 5, jangan sampai Allah menyisipkan api neraka ke dalamnya. Ucapan latanhakunnaha, yakni hendaklah kamu membasuhnya secara mantap dan perhatian penuh, atau api neraka akan membakarnya secara dahsyat. Dan kata Al-Mundhiri, an-nuhku berlebih-lebihan dalam satu urusan. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita, yang pertama tentunya wajibnya menyelang-nyelingkan jari-jari. Jadi bukan pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak benar orang kalau cuci tangan hanya digosok-gosok saja tanpa menyelang-nyelingkan. Ya. Begitu juga dengan kaki. Tidak benar orang hanya putar keran atau pakai gayung, kemudian dilempar air atau disiramkan air kakinya tanpa dia memasukkan jari-jari tangan ke jari-jari kakinya. Kenapa dikatakan ini wajib? Karena semua yang diikuti dengan ancaman berarti hukumnya wajib. Kalau perintah diikuti ancaman, ya, ancaman siksa kubur, laknat dari Allah, murkahnya Allah, api neraka, berarti perintah di dalamnya itu wajib. Ya, kalau kita mau tahu perbedaan wajib sama sunnah, kalau wajib itu pasti ada ancamannya kalau kita tidak lakukan. Sementara kalau sunnah, ya, boleh kerjakan boleh tidak, cuma perintah tapi tidak ada ancaman. Di sini kita lihat ancamannya tegas sekali. Nabi SAW mengatakan, kalian harus benar-benar menyelang-nyelingkan jari-jari, ya, dengan air secara penuh perhatian. Betul-betul hati-hati sekali. Atau neraka akan membakar yang tidak kena air wudhu itu. Jadi ini berarti ada ancaman dengan neraka. Oleh karena itu keluar hukumnya menyelang-nyelingkan jari pada saat wudhu wajib. Makanya Al-Mundhiri rahimahullah, ulama hadis yang sedang kita bedah bukunya ini, mengkhususkan bab masalah ini. Karena banyak umat Islam yang melalaikan, sehingga kita mulai sekarang harus memperbaiki dan memperhatikan baik-baik wudhu kita. Sekali lagi, selang-seling jari-jari ini, ya, di lipatan-lipatan kulit, bukan hanya tangan, tapi jari-jari tangan juga dimasukkan di antara jari-jari kaki. Pelajaran yang kedua, ini tentang yang pertama pentingnya dan wajibnya menyelang-nyelingkan, ya, jari jemari di saat wudhu. Pelajaran kedua, adanya ancaman neraka bagi orang yang mengabaikan masalah ini secara sengaja, ya. Secara sengaja, kalau memang betul-betul dia tahu, dia secara sengaja, maka tentu saja dia kena ancamannya. Dan diharapkan tentunya kalau orang belum tahu sebelumnya, misal dia belajar, dia tidak tahu, selama ini cuma diajarkan sesuatu yang salah, maka dia harus pada saat sampai padanya informasi seperti ini memperbaikinya. Dia harus memperbaiki. Tidak boleh seseorang itu tetap dalam kebodohannya. Semalam kami bahas di Blok M, khusus dosa besar, yaitu membiarkan kebodohan. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian kita membiarkan diri kita dalam keadaan tidak tahu terus menerus. Apalagi dalam kondisi yang kita pelajari sesuatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Tidak ada alasan nanti hari kiamat, apalagi di masa kita sekarang dengan adanya handphone ini, media ini, luar biasa. Kita betul-betul sudah tidak punya alasan untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Kalau di masa dulu mungkin orang jauh dari media informasi kayak kita sekarang. Kalau sekarang kita mau baca apapun, mau dengar apapun, mau lihat apapun di media kita semuanya ada. Baca artikel misalnya tentang rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, semuanya dirincikan. Tinggal ketik di Google ataupun media yang semisalnya, misalnya masalah itu akan keluar artikel-artikel. Kita mau dengar audio, mau visual melihat, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan banyak sekali menyebar ilmu di sana sini. Hal-hal seperti ini maka menegakkan hujah atau argumentasi pada kita. Di hari kiamat Bapak Ibu tidak bisa bilang saya tidak tahu. Itu bukan alasan, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan kita dalam keadaan jahil atau tidak tahu, terutama yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ya, semalam kami sempat singgung tentang masalah pembagian dan tingkatan-tingkatan orang-orang yang bodoh itu. Ya, tentu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah bodoh tentang pengetahuannya kepada Allah. Tidak tahu sama sekali Allah itu siapa, sehingga dia tidak mengabdi dan beribadah kepadanya, dan sampai meninggal dalam keadaan jahil, bodoh. Kemudian yang kedua, dia pura-pura bodoh. Maaf, dia bodoh tapi dia pura-pura pintar. Ini banyak sekali juga di tengah-tengah masyarakat kita, tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu faham agama tapi berfatwa, tapi berbicara, menyebarkan kesesatan. Ya. Ini juga masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian juga
yang ketiga adalah orang yang menggabungkan, yang kedua ini orang yang jahil terhadap ilmu dunia. Saya ulangi kembali, ada 4 tingkatan. Yang jahil adalah jahil yang pertama, bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jahil terhadap ilmu umum dunia. Ya, ilmu medis misalnya, IT atau yang semisalnya, maka ini hukumnya tidak berdosa karena mempelajari hal yang umum itu sifatnya sunnah muakkadah. Tapi kalau yang pertama, jahil terhadap ya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Allah dan apapun yang berhubungan dengan yang Allah wajibkan, maka ini menjadi dosa besar. Yang ketiga adalah orang yang jahil, tidak tahu ilmu agama, tidak tahu ilmu umum. Ya, ada orang begini subhanallah. Tidak tahu sholat, tidak tahu rukun Islam, tidak tahu rukun iman, tidak tahu baca Quran. Dan kalau ditanya juga urusan dunia, matematika pun misalnya tidak tahu, fisika tidak tahu. Ini orang yang ketiga, ini luar biasa bodohnya. Dan ada yang keempat adalah orang yang pintar tapi sengaja menyebarkan kebodohan. Dia mau orang lain bodoh supaya tidak sampai pada level dia. Semua ini adalah tingkat-tingkat kebodohan. Namun yang paling berat adalah yang pertama, di mana seseorang jahil kepada Allah SWT. Ini ada level-levelnya lagi. Dia jahil dalam arti kata betul-betul tidak pernah mau tahu, tidak pernah tahu siapa itu Allah, dan tidak belajar juga, ya, tidak berusaha bertanya. Maka hidup dan matinya itu dianggap seperti hewan. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali di muka bumi ini. Allah menyebutkan itu kal an'am, mereka itu seperti hewan saja. Apa manfaatnya dia hidup kalau dia tidak sholat, dia tidak ibadah, dia tidak mengenal Tuhannya, tidak baca Al-Quran, tidak menjalankan syariat Allah SWT yang semua isinya kebaikan. Lalu yang kedua baru orang yang tidak faham agama, tapi dia pura-pura faham. Ya, sehingga dia bicara sana sini segala macam dengan kejahilannya. Ini menyebarkan kesesatan. Baru yang ketiga, orang-orang yang ya, bodoh dalam arti kata, dia masa bodoh. Dia masa bodoh. Dia tahu tapi dia nggak mau tahu. Sudahlah. Ya, sebenarnya zina itu saya tahu haram, tapi ya saya masa bodoh, saya buat saja. Ini semua masuk dalam kategori kebodohan. Dan ini bahaya sekali. Ya. Semua ini masuk dalam kategori. Jadi misalnya orang tahu itu zina haram, dia berzina itu sudah dosa. Tapi dia masa bodoh, dia tahu haram tapi tetap dilakukan, masa bodohnya sendiri sudah cukup mendatangkan dosa juga. Dan ini berhati-hati karena memang hukuman Allah Subhanahu wa taala berat, ya. Oleh karena itu kita harus terus mempelajari dan setelah kita punya ilmu harus kita praktekkan. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian hadis keempat di bab kita ini dengan sanad sahih, ini urutan 219 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi faqala wailun lil aqabi minan nar. Bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang yang tidak membasuh kedua tumitnya. Biasa tumit kita bagian kaki belakang ya, itu apalagi kalau yang kering biasa retak-retak, pecah-pecah kakinya, itu biasanya kalau Anda cek, Anda wudhu biasanya tidak masuk air itu. Ya. Nabi SAW pernah melihat seseorang yang tidak membasuh kedua tumitnya. Nabi SAW bersabda, celaka bagi tumit-tumit itu, ia pasti akan dijilat oleh api neraka. Dalam riwayat lain bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat suatu kaum yang berwudu dari bejana yang dipakai untuk bersuci, maka ia berkata, sempurnakan wudu kalian karena aku telah mendengarkan Abul Qasim alaihi salatu wassalam, ini julukan Nabi Muhammad SAW karena anak pertama beliau namanya, anak pertama laki-laki namanya Al-Qasim, maka dipanggil Abul Qasim. Karena aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nari aw wailun lil arakibi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit itu, ia akan dijilat oleh api neraka. Celaka otot-otot tumit itu, karena ia pasti akan dijilat oleh api neraka. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah secara ringkas. Dan At-Tirmidzi meriwayatkannya mengatakan wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit itu, ia pasti akan dijilat oleh api neraka. Kemudian hadis nomor 5, mirip dengan ini tentunya. Oleh karena itu kita baca sekalian dengan sanad sahih, dan ini urutan 220 dari awal kita belajar. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Celaka bagi pemilik tumit-tumit dan telapak kaki, keduanya akan dijilat api neraka.
Al-Hafidh Al-Mundhiri, penulis buku ini mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam Mu'jamil Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dari hadis Abdullah bin Harith bin Jaz'i Az-Zubaydi secara marfu. Dan Abu Hurairah juga meriwayatkan secara mauquf kepadanya atau hanya sampai ke Abu Hurairah. Riwayat ini juga dikuatkan dengan riwayat nomor 6. Ya, mirip-mirip saya bacakan sekaligus dengan sanad sahih, dan ini urutan 221 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan ayahnya dua-duanya sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman wa aqabuhum taluh faqala wailun lil aqabi minan nar asbigul wudu. Bahwa Rasulullah SAW melihat satu kaum yang berwudu sementara tumit mereka berwarna, belum basah dengan air. Maka beliau bersabda, celaka bagi pemilik tumit-tumit itu, ia akan dijilat oleh api neraka, sempurnakanlah wudu. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan lafaz ini adalah milik Abu Daud. Juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Bukhari meriwayatkan senada dengannya. Riwayat-riwayat ini yang baru kita dengarkan Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita kalau riwayat nomor 4 adalah keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau menukir riwayat ini kepada kita, dan sekaligus juga kita jadikan keutamaan atau faedah kedua dari hadis nomor 6 karena 4, 5, 6 ini kurang lebih sama tadi makna-maknanya. Di hadis nomor 6 itu keutamaan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma karena beliau menceritakan kepada kita tentang penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan hukum yang baru kita pelajari. Pelajaran yang ketiga, adanya hukum yang keluar tentang wajibnya membasuh telapak kaki. Sudah kita jelaskan tadi kenapa wajib, karena memang diikuti dengan ancaman. Jadi ancamannya sangat jelas sekali di sini. Di mana Nabi SAW mengatakan, wailun lil aqab minan nar, kecelakalah tumit-tumit itu karena akan dijilat oleh api neraka. Ini semua karena berhubungan dengan masalah wudu yang tidak disempurnakan. Nah, tapi di sini selain hadis-hadis tadi yang 1 sampai 3 itu lebih menyebutkan masalah menyelang-nyelingkan jari-jari di antara jari yang lain sehingga lipatan-lipatan jari kaki dan tangan dan kaki ini semua kena air. Namun di dalam riwayat nomor 4, 5 dan 6 ini khusus membahas lebih banyak kepada tumit, ya. Berarti kaki itu betul-betul dari depan sampai ke belakang semuanya betul-betul diperhatikan baik-baik. Jadi tumit itu biasanya tetap saja dia kecuali mungkin orang benar-benar perawatan ya yang dia menjaga, mungkin bagian tumit tidak pecah. Tapi biasanya orang sering kering di situ ya. Nah, kering itu pada saat pecah ada celah di mana kulit kita masuk di dalam sedikit. Nah, biasanya kalau orang buru-buru wudu ini tidak kena air sehingga warnanya masih tetap putih ya. Atau warnanya tetap warna kulit yang kering. Nah, ini termasuk dalam ancaman ini. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik. Betul-betul jari-jari ini dimasukkan tangan ke jari-jari kaki, kemudian juga telapak tangan kanan atau kiri ini digunakan untuk membasuh tumit kita. Sehingga tumit itu digosok, dipastikan air kena. Makanya dari awal kita belajar kitab wudu, Nabi SAW selalu mengatakan siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya. Nah, kita sudah jelaskan kenapa Nabi SAW ditiberatkan sempurnakan wudu. Bukan targetnya selesai, tapi targetnya bagaimana menyempurnakannya. Tidak buru-buru, memastikan semua anggota yang minimal harus kena. Dan melebihkan dari anggota itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kita masuk hadis nomor 7 dan dalam bab kita ini ada kurang lebih 8 buah hadis. Hadis nomor 7 dengan sanad hasan dan ini urutan 222 dari awal belajar berbunyi dari Ar-Rawh Al-Khula'i, ia berkata radhiyallahu anhu, shalla bina nabiyullah sallallahu alaihi wasallam salatan faqara'a fiha bi surat dalam kurung Ar-Rum. Falubbisa alaihi ba'daha faqala innama labbasa alaina asy-syaitanul qira'ata min ajli aqwamin ya'tuna as-salata bighairi wudu'. فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ. Kata Abu Rawh Al-Khula'i radhiyallahu anhu, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat mengimami kami suatu hari. Beliau membaca surah dalam kurung Ar-Rum. Lalu beliau sempat rancu dalam membaca sebagian darinya. Maksudnya
Nabi SAW lupa sebagiannya. Bacaannya ya beliau nggak ingat sebagian ayat. Ya. Kemudian beliau bersabda selepas salam, syaitanlah yang membuat bacaan kami rancu. Karena satu kaum, disebabkan kenapa? Syaitan berhasil menggoda, Nabi pun digoda sehingga bacanya terlupa. Karena di dalam saf solat itu, ada orang yang mendatangi solat tanpa berwudu. Jika kalian mendatangi solat, maka berwuduklah dengan baik atau sempurna. Dalam riwayat lain, fataraddada fi ayah, falamman saraf, qala innahu lubbisa alaina al-Qur'an, anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu'. Waman syahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu'. Beliau tersendat-sendat atau ragu-ragu dalam membaca satu ayat dalam surah Rum maksudnya. Ketika selesai sholat beliau bersabda, kami dibuat rancu dalam membaca Al-Quran tadi waktu sholat karena satu kaum dari kalian sholat bersama kami sementara mereka tidak berwudu dengan baik. Barang siapa yang menghadiri sholat bersama kami, hendaklah dia berwudu dengan baik. Diriwayatkan Ahmad seperti ini lafadznya. Rawi-rawi atau yang menukil hadis ini kedua riwayat dijadikan sebagai hujjah dalam as-sahih atau bisa diterima hadisnya. Juga diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abu Rawh dan seorang laki-laki yang lain. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian, riwayat yang sangat dahsyat ini ya. Sebagaimana tadi Anda sudah dengarkan terjemahannya, saya sudah memberikan faidah kepada kita. Namun coba kita korek mutiara ilmunya. Yang pertama kedudukan Abu Rawh Al-Khulai radhiyallahu anhu di mana beliau menukil kepada kita tentang kejadian ini. Kalau Nabi SAW pernah mengimami sholat lalu beliau rancu dalam bacaan atau lupa dalam bacaan atau ragu. Kemudian beliau mengingatkan ternyata salah satu penyebab daripada itu karena ada kaum yang datang sholat tidak wudhu. Dalam riwayat yang kedua tadi datang tapi tidak menyempurnakan wudhu. Pelajaran kedua bahwasanya Nabi SAW mengimami sholat. Dan bagi orang-orang yang memiliki kedudukan gitu ya, dan syarat-syarat imam terpenuhi, dia harus menjadi imam. Ya. Tentunya Nabi SAW mengingatkan, orang yang mengimami kalian adalah orang yang paling benar bacaannya dan paling banyak hafalannya. Kemudian kalau bacaannya sama, baru dilihat pemahamannya tentang sunnah. Kalau dua-duanya sama levelnya, baru dilihat siapa yang paling pertama hijrah. Kalau sama juga baru dilihat orang yang lebih tua. Nah biasanya kita mendahulukan yang lebih tua. Padahal sebenarnya bukan itu. Ya, walaupun lebih tua, lebih sepuh, tapi kalau bacanya salah tidak boleh jadi imam. Nggak boleh ngotot gitu ya. Nah ini memang syarat mutlak, nggak boleh sama sekali dilanggar gitu ya. Jadi harus dia betul-betul bacaannya paling benar, hafalannya paling banyak. Kalau sama maka dilihat pemahaman sunnahnya. Kalau sama baru dilihat hijrahnya siapa lebih dulu. Kalau sama juga baru dilihat umurnya. Dan dari 4 faktor ini pasti saja ada yang lebih satu sama yang lain. Nah ini perlu diperhatikan. Dan juga diambil dari sikap Nabi SAW memimpin atau menjadi imam ini. Semua pemimpin wilayah harusnya bisa jadi imam. Presiden kah, wali kota kah, gubernur kah, maksudnya harus mereka jadi imam. Makanya Nabi SAW itu tidak meninggalkan masjid beliau untuk mengimami kaum muslimin. Kecuali tentunya pada saat beliau lagi safar, itu pun beliau menunjuk siapa menggantikan beliau. Ya, begitu juga Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu harus mereka jadi pemimpin dan mereka jadi pemimpin yang mereka jadi imam di masa mereka berjaya. Dan ulama membahas tentang kenapa waktu Nabi SAW lagi sakit keras, beliau mengatakan suruh Abu Bakar untuk mengimami orang sholat. Dan ulama mengatakan ini isyarat Nabi ingin yang menggantikan beliau pada saat beliau meninggal adalah Abu Bakar yang jadi raja atau pemimpin kaum muslimin. Dan tolak ukurnya disuruh jadi imam sholat. Karena orang imam sholat itu betul-betul harus orang yang bisa terpercaya. Bacaannya benar gitu kan. Jangan asal-asalan. Jangan hanya sombong-sombongan dengan mengatakan bahwasanya hafalannya banyak. Padahal sebenarnya pada saat sholat salah. Ya, ini tidak boleh. Maka harus betul-betul diperhatikan. Pelajaran yang selanjutnya, yang ketiga yang bisa diambil dari tadi pertama kedudukan Abu Rawh Al-Khulai radhiyallahu anhu, kemudian tentang sifat Nabi SAW dalam mengimami sholat dan sudah kita korek tadi mutiara ilmunya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, pentingnya seseorang memvariasikan bacaan-bacaan dalam sholatnya.
Jadi jangan terulang-ulang surah yang sama, terutama dia punya hafalan gitu ya. Dan usahakan kita jadikan target kaum muslimin rahimakumullah. Kalau Anda tidak bisa misalnya menghafal Al-Quran secara utuh, minimal dalam 1 tahun ada tambahan hafalan. Minimal. 1 tahun aja. Setiap tahun ada tambahan hafalan. Jangan itu aja terus. Karena ini punya keutamaan sendiri. Kalau Anda bisa sebulan sekali tambah hafalan, bagus. Lebih bagus lagi kalau seminggu sekali ada tambahan surah hafalan. Kalau bisa setiap hari maka lebih baik tentunya. Jadi jangan pernah puas dengan hafalan yang kita miliki, tapi berusaha kita ya menambah hafalan tersebut dan mengulang-ulanginya. Lagi di jalan, mengendarai motor ke kantor atau di mobil, ulangin saja hafalannya, gitu kan. Lagi jalan ke masjid, diulangi hafalannya surah demi surah sehingga dia melekat dan akhirnya ditambah hafalan-hafalan tersebut. Ya. Di sini Nabi SAW membaca surah Ar-Rum, bisa saja lengkap ataupun memang sebagiannya. Dan ada satu buku yang kami bedah itu di hari Kamis, judulnya Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Di antaranya situ panjang lebar dijelaskan oleh penulis. Dia seorang wanita namanya Haifa, hafizahullah, tinggal di Saudi. Beliau tulis buku sangat menarik, sunnah-sunnah yang dilupakan ini. Dan di dalamnya adalah disebutkan banyak sekali ragam bacaan Nabi SAW, surah-surah di sholat subuh, di sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya misalnya, di sholat tahajud Nabi SAW. Jadi cukup banyak, di sholat duha, di sholat 2 hari raya. Ya, itu semuanya ada bacaan-bacaan yang Nabi SAW pilih dan diragamkan dari surah-surah Al-Quran. Ada fatwa ulama membolehkan seseorang, terutama di sholat sunnah, itu sholat sambil memegang mushaf. Ya, misalnya Bapak Ibu lagi sholat malam, sholat tahajud, kemudian daripada terulang-ulang surah yang sama, maka kita boleh pegang Al-Quran sambil membaca setelah Al-Fatihah. Dengan tujuan kita mengkhatam Al-Quran tersebut. Ya, karena ada keutamaan orang yang baca minimal 10 ayat di sholat tahajud. Artinya kalau dia sholat 11 rakaat, 10 rakaat pertama masing-masing 1 ayat. Ada keutamaan orang yang baca 100 ayat, ada keutamaan orang yang membaca 1000 ayat. Ada keutamaan orang yang membaca 1000 ayat. Dan ini sulit sekali kita kalau tidak punya hafalan yang banyak. Nah, kalau tidak belum hafal bisa sambil melihat mushaf. Mungkin Anda pernah lihat beberapa masjid kita itu di tempat imam ditaruh Quran besar. Ya. Nah, tujuannya itu supaya dia membaca, itu dibolehkan. Ya. Allahu a'lam, itu ada fatwa yang membolehkan masalah itu. Pelajaran keempat yang bisa diambil, bahwasanya adanya pengaruh kalau sholat berjamaah antara imam sama makmum. Adanya pengaruh di sini ya. Di sini Nabi SAW, subhanallah, baca ayat Al-Quran padahal beliau sudah hafal. Dan beliau menjadi rancu. Di sini disebutkan ada satu ayat. Ya, beliau lupa, ragu tentang sambungan ayat. Lalu beliau mengatakan, tadi syaitan yang mengganggu kita itu. Membuat kita lupa. Dan itu disebabkan karena ada seseorang dari kalian yang masuk masjid tidak wudu. Ikut-ikutan langsung sholat. Ya, dalam riwayat tadi yang lainnya tidak menyempurnakan wudunya. Bayangkan ya, ini efeknya luar biasa. Jadi kalau Anda sholat sendiri, maka tidak diterima sholat Anda saja karena wudu Anda tidak sempurna. Tapi kalau sholat berjamaah bahkan bisa berpengaruh pada imam tentang kualitas sholatnya hanya karena permasalahan kita. Ya, dalam riwayat lain ada juga yang menyebutkan ada seseorang yang melakukan maksiat ya, sehingga akhirnya Nabi SAW terganggu dalam sholatnya. Dan di sini disebutkan tentang masalah wudu tersebut. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil, adanya syaitan yang mengganggu di setiap lini kehidupan kita. Dan syaitan ini diistilahkan bagi siapapun yang mengikuti iblis. Jadi ada syaitan dari manusia, ada syaitan dari jin. Makanya kita menyebutkan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari jin dan juga manusia yang dari kalangan syaitan. Yang mengikuti iblis. Semua yang mengikuti iblis dalam bisik-bisikannya. Bahkan ada orang yang menjadi pendakwa-pendakwa iblis. Apa yang merupakan program iblis dia sebarluaskan. Seperti dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Ini menjadi corong-corong iblis. Sebagaimana para da'i dan para ulama ceramah di mimbar mengingatkan umat agar taat kepada Allah. Agar selalu mengerjakan perintah, maka mereka juga berbicara di tengah-tengah manusia untuk menyesatkan mereka. Untuk menyesatkan manusia. Meramal-ramal nasib mereka. Kemudian membuat orang bertikai suami istri, bercerai. Membuat usaha orang bangkrut, menyakitkan orang dan segala macam hal. Atau memang para pezina, para pejudi yang menjadi corong-corongnya.
Ada orang berzina dia sendiri. Ada orang buka tempat perzinahan itu. Ini menjadi corong ini. Seperti kalau kita masjid ceramah. Kalau dia ini tempat corong mengumandangkan ya apa yang syaitan inginkan. Wa na'udzubillah. Dia buka tempat lembaga-lembaga ribawi. Dia buka tempat perjudian. Dia buka ini dan itu. Ini semuanya adalah corong-corong syaitan. Dan ini berbahaya. Hadis ini menyebutkan tentang masalah gangguan Nabi Muhammad SAW dalam bacaan sholat. Hanya ada orang masuk tidak wudhu. Sebenarnya dia sendiri yang salah orang itu. Tidak terima sholat. Tapi ternyata ada efek kepada kaum muslimin yang lainnya. Berarti kalau kita tarik secara global, apapun maksiat-maksiat yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat, pelanggaran yang dilakukan, maka tetap bisa berefek kepada orang di sekitar. Oleh karena itu kita tidak boleh diam Bapak Ibu sekalian. Di komunitas kita kayak di komplek ini, kalau ada orang misalnya, tentu ini maaf saya tidak tahu ya di komplek ini ada terjadi itu, tapi saya kasih contoh. Misalnya ada orang maksiat kepada Allah SWT dan lalu dibiarkan. Terserah dia aja deh ya. Pokoknya dia mau buat terserah dia. Tapi kita tahu ini masyarakat sebenarnya bisa terpengaruh dengan dia. Ini berbahaya. Karena kalau kita diam, kalau Allah datangkan hukuman bisa kena merata semuanya. Masih ingat saya pernah sampaikan kisah penduduk negeri Ilah ya, yang mereka dilarang mancing hari Sabtu. Dari Bani Israel pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Negeri Ilah ini sekarang ada di Palestina. Mereka dilarang pancing hari Sabtu. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 167 tentang kisah mereka. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi kera dan menjadi babi ya, karena mereka dilarang pancing hari Sabtu, tapi mereka tetap menjadi 3 golongan. Ada golongan pertama tetap mau mancing. Dia tidak mancing terang-terangan, tapi dia pasang jala di hari Jumat malam, lalu ikan-ikan yang masuk di jala dipanen sama dia hari Ahad. Dan ini salah satu tradisi orang Yahudi, mereka merekayasa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, di saat Allah mengharamkan lemak hewan pada mereka, maka mereka mencairkan lemak itu lalu menjual dalam bentuk minyak. Supaya dia katakan ini bukan lemak kok, ini minyak. Padahal sebenarnya dari lemak juga yang dilarang misalnya. Nah mereka suka merekayasa seperti itu. Nah golongan pertama ini mereka buat itu. Mereka merekayasa itu. Lalu kemudian golongan kedua melarang itu. Nggak boleh loh. Dan ini sedikit jumlah mereka. Haram ini. Nggak boleh. Allah larang, nggak boleh mancing hari Sabtu. Kemudian ada golongan ketiga yang melarang golongan kedua. Bukan golongan pertama yang salah dilarang. Dia larang golongan kedua mengatakan sudahlah. Nggak usah nasihatin golongan pertama itu yang mau mancing. Biarin aja. Kalau Allah hukum sendiri. Jadi golongan ketiga ini unik. Dia bukan melarang kemungkaran, tapi dia malah larang orang yang melarang kemungkaran itu. Maka pada saat datang hukuman Allah, golongan pertama yang merekayasa tadi, tidak mancing langsung, tapi tetap panen di jaring mereka yang dipasang hari Jumat dan mereka panen hari Ahad, Allah kutuk mereka menjadi kerah. Ya. Sementara golongan ketiga yang justru melarang golongan kedua yang mengingatkan itu, Allah kutuk mereka menjadi babi. Makanya ada istilah orang-orang Yahudi saudaranya kera dan babi itu karena memang dikutuk oleh Allah SWT kisah ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian terjadi, kenapa? Karena memang golongan yang ketiga justru membiarkan, tidak mau meluruskan masalah itu. Dan ini bahaya sekali. Ya, dan Nabi SAW sudah berikan kita gambaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran dia ubah dengan tangannya atau powernya, fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak fa in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dia nasihati dengan lisannya, fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Dan kalau dia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya minimal dia mengatakan saya tidak suka ini ya Allah, dan itu adalah selemah-lemah iman gitu ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan seperti ini karena akan merata. Makanya Nabi tegur langsung. Pelajaran selanjutnya seingat saya ini yang keenam adalah adanya perintah Nabi SAW agar kita menyempurnakan wudhu dan memperhatikannya diambil dari potongan sabda beliau, fa ahsinul wudhu. Dalam riwayat yang kedua, fal yuhsin wudhu. Maka dia harus menyempurnakan wudhu itu. Hadis terakhir dalam bab kita hadis nomor 8 dengan sanad sahih dan ini urutan 223 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu dia berkata atau dia bahwa dia sedang duduk di sisi Nabi SAW maka beliau bersabda, innaha la tatimmu salatun li ahadin hatta yusbigal wudu kama amarahu Allah yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain wa yamsahu bi ra'si wa rijlaihi ila al-ka'bain. Kata Nabi SAW bahwa salat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Dia membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai kedua siku,
mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak ada sholat tanpa wudu. Itu pasti. Artinya tidak akan diterima oleh Allah SWT sekhusyuk apapun dia. Dan sudah kita singgung dari awal-awal kita bahas bab wudu, ada anjuran Nabi SAW agar wudu setiap kali mau sholat. Jadi misalnya kita sudah wudu nih, antara subuh, saya kayak gini, Anda pulang ke rumah, Anda mandi misalnya, Anda sudah mandi mungkin sebelum subuh, lalu Anda sholat subuh di masjid, habis itu Anda langsung aktivitas. Wudu Anda masih bertahan sampai duhur. Bolehkah wudu itu dipakai sholat? Boleh. Tapi tetap lebih afdol Anda wudu lagi. Ya, Anda wudu lagi, kemudian Anda sholat duhur. Untuk memastikan jangan sampai wudu Anda batal dan sholat Anda tidak diterima. Tapi Anda lupa. Ya, makanya kami pernah sampaikan riwayat tentang Abu Hurairah, tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau, ya, itu luar biasa, ya, pernah ditanya kepada murid beliau yang bernama Nafi' rahimahullah, beliau ditanya tentang bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar, karena ada orang mau contohi, maka Nafi' mengatakan kalian tidak akan mampu, karena Abdullah bin Umar ini setiap kali habis salam 2 rakaat sholat malam beliau wudhu lagi. Padahal masih ada wudhunya, untuk mengejar pahala daripada wudhu tersebut. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil, yang kedua, yang pertama tentunya kita harus menyempurnakan wudhu. Pelajaran kedua, disebutkan dalam hadis ini tentang masalah, ya, bagian-bagian yang wajib dalam wudhu. Wajah tidak boleh ditinggalkan, tangan sampai siku, kemudian juga kepala dan kaki. Semua ini sudah tidak asing bagi kita, tapi harus tetap diperhatikan baik-baik. Saya pernah lihat di sholat Jumat, subhanallah, itu saya tidak ada jadwal khutbah Jumat bertepatan hari itu. Saya lagi ikut sholat berjamaah di satu masjid, tentu bukan di sini ya. Tapi di sebelah masjid itu ada tempat wudhu. Ada anak muda datang, kemudian khatib sudah sedang khutbah, dia nyalakan kerannya sudah sangat kencang, airnya diputar, wudhunya asal-asalan. Yang penting sudah basah, buru-buru, ya, sampai kepala tidak sempurna, kakinya juga hanya sekedar disentuhin dengan air, kemudian dia langsung berhenti lalu dia ikut sholat. Ini rugi, percuma. Sholatnya tidak akan diterima. Sayang sekali. Maka harus diperhatikan baik-baik. Kita tutup dengan bab ke-12 Bapak Ibu sekalian, karena bab ini tidak panjang. Maksud saya memang ini bab perlu untuk dibahas karena bab ini terakhir dalam kitab Tahara. Bab ke-12 dan ini penutupan tentang bahasan wudu. Yaitu bab anjuran tentang doa yang diucapkan sesudah wudu. Jangan lupa habis selesai wudu selalu ucapkan doa yang akan kita baca sebentar lagi. Di sini kurang lebih ada 2 buah hadis saja. Namun hadis pertama ada 1A, 1B dan 1C. 1A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 224 dari awal kita belajar berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu aw fayusbigul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futiyat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia memantapkan dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, yang berjumlah 8, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1B-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, keduanya berkata, "Fayuhsinul wudu", lalu dia membaguskan wudunya. Sementara 1C-nya dan diriwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Daud dan ditambahkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan jadikan juga aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Hadis ini, ya, atau dikatakan al-hadis karena hadisnya masih ada lanjutan atau perpanjangan dari hadis ini. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran saja langsung. Yang pertama, wajibnya seseorang menyempurnakan wudunya sesuai dengan anggota tubuh yang sudah
sebutkan dan sudah berapa kali kita ulangi tadi dan juga dari awal kita belajar kitab Thahara. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran dari Nabi SAW dan ini hukumnya sunnah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi harus ada lanjutan dari hadis ini adalah wahdahu la syarikalah. Jadi bukan cuma asyhadu an la ilaha illallah baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ada tambahan la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, ya, kemudian tidak ada sekutu bersamanya dan bahwasanya Muhammad benar hamba juga utusannya. Maka ini ada anjuran mengucapkan syahadat ini dan dikuatkan dengan riwayat tadi 1C-nya ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang selalu bertaubat dan juga selalu bersuci. Ini ada pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk membaca doa ini selepas wudu. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang muslim memperbaharui syahadatnya. Makanya muadzin mengucapkan setelah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dianjurkan semua muslim yang dengarkan muadzin mengulangi itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin ucapkan yang sama. Dalam tasyahud kita. Kenapa namanya tasyahud? Tahiyat. Ya. Karena kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulangi syahadat itu. Ya. Ini memang karena ada pembaharuan terhadap keislaman kita. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah kadang-kadang dilihat oleh muridnya, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya, kenapa anda syahadat lagi? Dia bilang, saya khawatir ada detik-detik hidup saya di mana saya lalui ternyata Islam saya sudah batal, maka saya memperbaharuinya. Nah seperti itulah. Di sini juga sama, selepas wudu dianjurkan memperbaharui syahadat tersebut. Pelajaran keempat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pentingnya seseorang selalu taubat dari dosanya. Dari potongan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu taubat. Dan taubat ini adalah tiket VIP dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ya betul-betul selamat. Bayangkan 50 tahun buat dosa, tahun pertama 51 taubat bisa bersih semua kesalahannya. Ini kalau Allah nggak kasih pintu taubat ini Bapak Ibu sekalian, habislah binasalah kita. Karena terlalu banyak pelanggaran. Tapi taubat ini betul-betul pintu emas ya, atau kita katakan tiket VIP. Jangan disia-siakan. Makanya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, istighfar dan taubatlah kepada Allah. Karena aku sendiri, maksudnya sebagai Nabi, beristighfar kepada Allah dan bertobat sehari sampai 100 kali. Jadi ini memang penting sekali untuk kita selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, Islam adalah agama yang suci dan bersih. Oleh karena itu kita dianjurkan agar selalu bersuci dan bersih. Tidak akan diterima sholat seorang muslim tanpa wudu. Tidak akan diterima sholatnya kalau keluar angin saja. Tidak akan terima, batal wudu, jadi harus wudu lagi. Tidak akan terima sholat kalau ada 1 tetes air seni atau kencingnya di bajunya. Ya, itu luar biasa. Apalagi kalau sudah sampai tinja dan itu semua itu adalah tidak dibolehkan. Tidak akan boleh sholat orang kalau dalam keadaan junub sampai dia mandi. Jadi memang bersih sekali. Ya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang yang mutatahirin, orang yang suka dengan kebersihan. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, Allah yuhibbul mutatahirin, dan Allah sangat suka dan cinta dengan orang yang suka bersih. Makanya Allah buat kita, habis sikat gigi kita lebih percaya diri. Kita pakai baju bersih dan wangi kita percaya diri. Semua itu, kalau kita sisir rambut dengan rapi kita percaya diri. Supaya kita begitu terus. Islam melarang seseorang itu berantakan, kotor, jorok, bau dan segala macam. Ini enggak boleh, baik dirinya ataupun lingkungannya. Baik, kita langsung masuk ke hadis terakhir dalam bab ini sebagai penutup, hadis nomor 2. Dengan sanad sahih dan ini urutan 225 dari awal belajar. Sekaligus dengan ini kita tutup kitab Tahara kita dan kita akan masuk nanti ke depannya kitab baru yaitu kitab sholat. Ya. Hadis ini dengan sanad sahih berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man qara surat Al-Kahfi kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqami ila Makkah wa man qara 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yadurru wa man tawadda faqala subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba lahu fi raqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuqsar ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka ia adalah cahaya baginya sampai hari kiamat dari tempat dia berdiri sampai ke Mekah. Barang siapa yang membaca 10 ayat yang terakhir darinya dari surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal muncul, maka dia tidak akan bisa membahayakannya. Dajjal tidak akan bisa membahayakannya.
Dan barang siapa yang berwudu lalu membaca Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma bihamdika. Ini mirip dengan kafaratul majlis ya. Kemudian dan dengan memujimu ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Maka akan ditulis ucapannya itu di satu lembaran. Kemudian diletakkan di tempat yang tertutup rapat dan tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Maksudnya amal itu akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan lafaz ini adalah lafaz beliau dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi dalam kitab As-Sahih. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan akhirnya ya berbunyi khutima 'alaihi bi khatimin fawudiyat tahtal arsh falam tuksar ila yaumil qiyamah. Maka akan ditulis ucapan tersebut ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mirip dibaca setelah wudu dan juga pada saat mau berdiri seperti majelis kita ini. Kita baca, maka akan ditutup ya di kalimat-kalimat tersebut ya dengan tutupan yang rapat dan diletakkan di bawah arsy singgasananya Allah dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Maksudnya akan pasti dia terima pahalanya. Riwayat ini sebagai mutu Bapak Ibu sekalian, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Dan di dalam riwayat ini tidak disebutkan waktunya. Ya, ada riwayat lain menyebutkan dibaca malam Jumat. Ada yang menyebutkan juga di hari Jumat. Ya. Intinya sebenarnya membaca surah Al-Kahfi bagian daripada hal yang diperintahkan. Kalau saya termasuk berpegang pada pendapat anjuran dibacanya pada malam Jumat atau di hari Jumat. Sebagaimana sudah kita tahu, karena haditsnya mirip. Siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, Allah akan jadikan untuknya cahaya antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Begitu juga dengan hadits membaca atau ada riwayat yang menyebutkan di hari Jumatnya. Nah kalau di sini tidak disebutkan harinya, tapi siapa yang baca surah Al-Kahfi kapan saja, maka Allah akan berikan dia cahaya antara dia sampai hari kiamat, antara dia dengan Mekah. Ya, Allahu alam maknanya seperti apa, tapi yang jelas kita yakini memang keutamaan surah Al-Kahfi. Pelajaran yang kedua, siapapun yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, kalau dia baca utuh kan berarti sudah masuk. Tapi kalau dia cuma hafal atau dia baca 10 ayat terakhir, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa menyentuhnya. Makanya dikenal dengan surah Al-Kahfi adalah tameng yang kuat dari Dajjal, terutama 10 ayat terakhirnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil tentang masalah bab kita. Siapa yang wudu kemudian membaca doa ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan dicatat baginya pahala sempurna. Begitu dia ucapkan, langsung dicatat oleh malaikat, disimpan, ditutup, tidak akan terganggu lagi sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Ada amalan-amalan Bapak Ibu sekalian yang bisa saja dihapus dari buku amal kita. Contoh misalnya Anda baru hadir majelis ilmu begini. Lalu kemudian Anda pulang, lalu berbangga-bangga, riak dengan masalah ini. Maka akhirnya hilang, dihapus. Jadi ada amal-amal bisa dihapus. Anda baru pulang haji, pulang umrah, Anda pulang lalu bangga-bangga dengan orang. Saya baru pergi haji, saya baru begini. Niatnya riak, jadi batal, hilang pahalanya gitu kan. Anda sedekah, Anda riak, maka bisa batal. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riak, syirk. Sedikit saja riak, maka sudah cukup syirik. Tapi subhanallah, ibadah ini, habis wudu dan baca subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ini tidak akan terganggu lagi. Akan dicatat dan disimpan dan akan diterima nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah ikhlaskannya dan memudahkan kita untuk mengamalkan. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Dan kalau ada salah dari saya, mohon maaf. Dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir, baik offline atau online, dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya. Diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal salehnya. Dan kita berdoa juga semoga Allah selalu menjaga negeri kita. Allah angkat ujian-ujian yang sedang ditimpakan kepada saudara-saudara kita dengan longsor, dengan banjir, dan yang berhubungan dengan bencana alam ini. Ya Allah, kalau sana itu karena dosa-dosa kami, maafkanlah. Kalau ini adalah ujian dari Engkau, maka angkatlah. Serta makmurkan negeri kami sesudahnya selamanya. Sehingga menjadi negara yang penuh dengan keimanan dan juga rezeki yang melimpah dari sisimu. Dan tolonglah saudara kami tentunya dimanapun yang sedang tertindas.
terutama di Palestina dan sekarang di Sudan dan beberapa wilayah yang lainnya. Semoga Engkau ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.